Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman kompas.com dengan judul Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 dan dampaknya pada gaji guru. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, pemerintah telah membuat kesepakatan terkait libur sekolah saat bulan Ramadan 2025. Hal itu diungkapkan oleh Mendikbud Profesor Abdul Mukti. Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tetapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada SE bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, kata Profesor Mukti saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyah di Jakarta. Dilansir di laman Antara pada Rabu 16 Januari 2025. Selanjutnya, Profesor Mukti mengatakan 3 kementerian sepakat bahwa ada libur sekolah saat Ramadan 2025. Namun, ia meminta masyarakat sabar sebab kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana kita tunggu sampai pada waktunya kita umumkan, ujarnya. Kemudian ia juga menuturkan ada sejumlah usulan dari masyarakat terkait libur sekolah saat Ramadan 2025. Pertama adalah libur selama 1 bulan penuh. Kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu paruh-paruh atau setengah-setengah. Artinya ada sebagian. Biasanya kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur. Jadi misalnya 3 hari atau 2 hari menjelang Ramadan sampai misalnya 4 hari atau 5 hari Ramadan pertama libur. Kemudian habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur jelasnya. Sementara usul ketiga adalah tidak ada libur selama Ramadan dan siswa sekolah seperti biasa. Pada intinya, kata Prof. Mukti, semua usulan akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian. Berikut adalah respon Kemenak. Sementara itu, Bapak Ibu Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i membenarkan ada pembicaraan tentang kebijakan libur 1 bulan puasa 2025 tersebut. Kendati demikian, Bapak Ibu, wacana kebijakan itu belum dibahas lebih lanjut di lingkungan Kementerian Agama. Iya, sudah ada wacana libur selama puasa. Oh, kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada. Tapi saya belum bahas itu, kata Syafi'i pada Senin 30 Desember 2024. Kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar juga turut memberi penjelasan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kemungkinan untuk meliburkan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti madrasah dan pondok pesantren. Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di pondok pesantren itu libur, kata Nasaruddin pada Senin 30 Desember 2024. Menurutnya, kebijakan serupa juga sedang dipikirkan untuk sekolah-sekolah umum dan madrasah. Nasaruddin meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan mengenai wacana libur selama bulan Ramadan tersebut.
Nah, Bapak Ibu, dampak libur sekolah saat Ramadan bagi guru dan murid. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G pun memperhatikan wacana pemerintah meliburkan sekolah selama Ramadan. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut bahwa ada banyak dampak yang harus dipertimbangkan pemerintah. Salah satunya adalah gaji guru sekolah atau madrasah swasta yang terancam terpotong atau tidak dibayar akibat libur 1 bulan. Berikut ini Bapak Ibu ada 5 faktor yang perlu dikaji. Satriwan sendiri merincinya seperti ini. Yang pertama, layanan pendidikan bagi non-muslim, prinsip utama layanan pendidikan dan pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Nah, prinsipnya layanan belajar berlaku untuk semua siswa. Jika libur ini berlaku secara nasional, maka berdampak juga pada siswa agama non-Islam. Harus dikaji secara holistik. Jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non-Muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapat layanan pembelajaran. Jika mereka tetap sekolah, ini juga mendiskriminasi layanan belajar siswa Muslim yang libur. Ucap Satriwan Salim dilansir dari rilis P2G pada Minggu 5 Januari 2025. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah tentang gaji guru berkurang. Para guru sekolah atau madrasah swasta khawatir gaji mereka akan berkurang signifikan jika siswa libur sebulan penuh. Karena orang tua pun keberatan membayar iuran SPP karena anaknya libur sekolah. Guru-guru swasta di daerah khawatir kalau liburnya full selama puasa, nanti yayasan akan memotong gajinya signifikan. Padahal, kebutuhan belanja saat bulan puasa ditambah Idul Fitri keluarga meningkat lanjutnya. Nah, Bapak Ibu, data yang dimiliki menunjukkan 95% madrasah berstatus swasta dan sebagian madrasah swasta itu dikelola dengan SDM dan anggaran minim. Gaji gurunya pun di bawah 1 juta per bulan. Pemerintah mesti memikirkan nasib dan kesejahteraan guru swasta kecil jika sekolah libur sebulan penuh. Selanjutnya yang ketiga, perlu modifikasi jam belajar. Menurut Satriwan, setiap Ramadan jam belajar memang berkurang atau mendapatkan penyesuaian. Jadi sebenarnya bisa tetap masuk sekolah, tetapi jadwal pembelajaran selama Ramadan dimodifikasi, yaitu diatur ulang, lalu dikombinasikan dengan kegiatan sekolah bernuansa pendidikan nilai kerohanian. Misal saja Bapak Ibu, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA, MA, SMK dari 45 menjadi 30 hingga 35 menit. Kemudian mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih cepat pulang. Atau juga belajar aktif hanya 2 minggu pada pertengahan Ramadan. Sisanya sekolah mengadakan program pesantren Ramadan. Jadi opsinya ada banyak, lanjut Satriwan. Siswa tetap belajar menuntaskan kurikulum, tapi juga tidak meninggalkan aktivitas spiritual Ramadan. Sekolah membuat program pembelajaran khusus Ramadan. Ramadan menjadi momentum siswa dan guru meningkatkan literasi, baik literasi agama seperti membaca dan mempelajari kitab suci, sejarah Islam, kajian karakter tokoh, atau literasi umum. Selanjutnya yang keempat, bisa memunculkan lemahnya pengawasan. Lemahnya pemantauan dan pengawasan siswa oleh guru dan orang tua jika sekolah diliburkan. Jika siswa dan guru sepenuhnya libur, fungsi pengawasan dan kontrol belajar di rumah sepenuhnya di orang tua. Nah, kemudian Bapak Ibu, dampak dari libur berkepanjangan. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan dampak negatif libur berkepanjangan. Yang pertama yaitu akan menambah learning loss. Gap terlalu lama tidak belajar di beberapa negara subtropis yang memiliki musim panas, mereka juga meliburkan siswanya. Namun dibarengi dengan kegiatan perkemahan atau kursus intensif di luar sekolah. Harus ada persiapan ketika bulan Ramadan tidak sekolah.
Kemudian yang kedua, waktu libur di rumah akan terporsir untuk screen time. Adiksi remaja pada gawai telah menjadi masalah global sekarang. Alih-alih mengisi Ramadan di rumah, yang terjadi anak asik bermain media sosial internet seharian penuh. Jangan sampai libur selama Ramadan menjadi ajang anak lama-lama berselancar di dunia maya, mengakses konten negatif kekerasan, game online, bahkan pornografi, ucap Satriwan. Yang ketiga, siklus kekerasan yang dilakukan remaja pada musim liburan. Ini akan menemukan momentumnya saat libur Ramadan, karena memang banyak kasus tawuran dan kekerasan lainnya terjadi pada musim libur. Apalagi Ramadan itu anak-anak remaja berkesempatan keluar malam lebih lama, bahkan sampai sahur. Ini perlu pengawasan dan pengaturan yang ketat, pungkas Satriwan. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini mudah dipahami, menambah wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.